Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam, Nen. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk siswa-siswi Ibu yang sudah berusaha hadir dalam kelas virtual. Ini kita ada 11 orang, termasuk saya, host, dan Pak Farizal. Oke, sebelum saya masuk materi, saya mau tanya, saya cek di psikologi masih ada aja yang belum mengerjakan ulangannya. Minta tolong diingatkan ke kawan-kawannya untuk mengerjakan soal di psikologinya ya. Nah, materi saya hari ini kita hanya nge-review, kebetulan materi kita udah habis untuk pembelajaran seni tari pada pertemuan yang kemarin. Hari ini kita hanya nge-review aja. Apakah slide-nya nampak, Nak? Nampak, Bu. Nampak ya. Oke, jadi kita nge-review tentang manajemen pagelaran tari. Masih ingat ya? Yuk, sebelumnya saya mau tanya, apa sih manajemen? Ada yang bisa tahu apa itu manajemen? Yuk, yang tahu sebutkan nama dan kelasnya. Ada saya tulis. Ada, Nak? Apa sih manajemen? Oke, sebelum masuk ke situ. Nah, jadi materi kita di dalam manajemen pagelaran ini, yang pertama, manajemen pagelaran pastinya. Yang kedua, prinsip manajemen pagelaran. Yang ketiga, fungsi manajemen pagelaran. Keempat, pembentukan panitia pagelaran. Nah, jadi inilah materi pada bab manajemen pagelaran. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pengertian manajemen pagelaran. Memahami prinsip-prinsip manajemen pagelaran. Masih ingat ya? Lalu memahami fungsi manajemen pagelaran, membuat rancangan manajemen pagelaran, dan mengetahui tugas dan fungsi setiap bidang dalam pagelaran. Mengidentifikasi perbedaan tugas dan fungsi setiap bidang dalam pagelaran. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan pada bab ini. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya udah masih tahu tentang apa itu manajemen pagelaran. Apa aja prinsip-prinsip pagelaran, fungsi manajemen pagelaran, terus rancangannya, tugas dan fungsinya, perbedaan tugas dan fungsi setiap bidang. Sudah saya kasih tahu. Jadi pada pertemuan hari ini kita hanya nge-review aja. Suara saya kedengaran nggak? Dengar ya? Dengar, Bu. Dengar. Oke. Nah, pengertian manajemen. Yuk, apa sih manajemen? Apa sih manajemen dan apa sih manajemen pagelaran? Yuk, siapa yang bisa jawab? Silakan. Sebutkan nama dan kelasnya. Kelas Saya, Bu. Aulia Rahmatun, 12 Alfa. Alfa ya? Aulia Rahmatun. 12 Alfa. Apa itu manajemen, Nak? Manajemen itu, Bu, kayak perencanaan atau penyusunan untuk persiapan pergelaran tari supaya bisa terlaksana dengan baik, Bu. Iya, benar. Jadi, manajemen merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian dari sumber daya perusahaan guna mencapai tujuan yang telah diputuskan. Nah, selanjutnya, apa itu manajemen pagelaran jadinya? Tadi manajemen udah tahu.
Jadi apa? Manajemen pergelaran. Saya Bu, Apa nama nak? Echa Bu, kelas 12 Alfa. Echa Alfa. Leo, apa manajemen pergelaran? Manajemen pergelaran itu kayak kegiatan pengaturan atau pengolahan sumber yang dilakukan seniman tari, Bu. Untuk mendefinisikan berbagai gerakan seperti itu, Bu. Gerakan agar kegiatan pergelaran tari itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Iya, benar sekali. Jadi, manajemen pagelaran itu merupakan kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan seniman tari untuk mengidentifikasi sebagai persiapan agar kegiatan pagelaran tari dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Jadi, inilah tentang manajemen tari. Paham ya? Ada pertanyaan untuk pengertiannya? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nah kita lanjut ya. Selanjutnya kita bicara tentang prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari. Yuk, siapa yang masih ingat apa aja prinsipnya, yuk? Apa aja prinsipnya, nak? Nggak ingat? Oke. Prinsip. Yang itu ada 6 prinsip. Yang pertama, ada prinsip pembagian kerja. Ingat? Ingat nggak? Ingat ya. Ingat, Bu. Lalu ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Lalu apa lagi? Ada prinsip tertib dan disiplin. Terus apa lagi, Bu? Ada prinsip kesatuan. Iya, terus apa lagi? Semangat kesatuan. Semangat kesatuan, Bu. Iya, lalu? Keadilan dan kejujuran. Iya, keadilan dan kejujuran. Nah, tahu nggak uraiannya prinsip pembagian kerja itu apa, wewenang itu apa? Saya rasa tahu ya, karena udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah ini yuk, kalau yang tahu, prinsip pembagian kerja. Nah, uraiannya yang mana nih yang benar? Atau A, B, C, D, E, atau F? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sebutkan Bu. nama. Siapa namanya? Echa, Bu. Echa lagi. Alfa. Jawabannya yang mana? Yang menurut saya sih C, Bu. Dengan prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Yakin? Iya, Bu. Karena pembagian kerja itu kan harus sesuai dengan keahlian kita, Bu. Keahlian dan minatnya. Oke, kita tengok ya jawabannya ya. Iya, benar. Jadi prinsip pembagian kerja yaitu prinsip yang penempatan orangnya sesuai dengan keahlian dan minatnya. Yuk, siapa lagi selain Echa? Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Siapa namanya, nak? Aulia, Bu, 12 Alfa. Aulia 12 Alfa. Yuk, siapa apa, nak? Yang A, Bu. Yang A, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Nah, tengok ya jawabannya ya. Iya, benar. Aulia. Jadi prinsip wewenang dan tanggung jawab itu merupakan wewenang untuk dilaksanakan tugas masing-masing, tapi tetap harus sesuai dengan bidangnya. Yuk, prinsip tertib dan disiplin. Siapa Sipa? Sipa tadi duluan. Sipa apa Sipa? Sipa kelas berapa? Kelas Nobel, Bu. Sipa. Nobel. Apa Sipa? Itu yang Ibu. Yang E? Kepatuhan ya, kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Loh. Tunggu ya, ada kesalahan kali dari slide-nya. Ya. Tadi yang 4 udah terjawab ya. Jadi yang 4 prinsip kesatuan komando itu
merupakan dalam suatu kegiatan perlu adanya suatu komando. Untuk apa, Bu? Agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab. Artinya kepada siapa dia harus melaporkan hasil dari pekerjaannya. Inilah dia prinsip kesatuan komando. Paham ya? Yuk, prinsip semangat kesatuan. Saya, Mem. Saya, Mem. Siapa tuh yang perempuan, Nak? Yaumil, Mem. Yaumil 12 Yaumil. alfa. 12 alfa. Iya, Mem. Saya mau tanya dulu, Alexa nggak ada ya di sini ya? Ada, Mem. Tapi udah Oh. kerebut duluan. Oh gitu, ya. Udah kerebut duluan atau belum mandi nih, jadi belum fresh. Udah, Mem. Oh Dari udah. subuh. Oke, prinsip semangat kesatuan apa yuk? Yaumil. Yang F, Mem, bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal, Mem. Kita lihat. Salah Yaumil, karena kan prinsip kesatuan itu yang apa tadi? Yang F ya? Iya, Mem. Iya benar-benar. Mana dia? Nah ini dia. Bekerja saling membantu bahu-membahu. Benar. Nah tadi si Siva jawab apa Siva ya? Bukan jawab. 3 itu Siva mana? Mem. Yang E ya, memiliki kepatuhan. Benar. Oke, jadi prinsip-prinsip manajemen inilah yang harus kita terapkan dalam manajemen pagelaran tari. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Nak? Nggak ada, Bu. Pas ya, ini nanti Tidak, diingat ya. Nanti diingat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada apa, Bu? Selanjutnya ada fungsi manajemen pagelaran. Apa aja fungsinya, yuk? Siapa yang tahu? Fungsi manajemen pagelaran. Pagelaran tari ya, Bu? Iya, fungsinya apa aja? Perencanaan yang itu, Bu, yang pengorganisasian. Iya, benar. Perencanaan. Jadi apa aja tuh? Ada fungsi perencanaan. Terus ada Pengorganisasian, Pengawasan. Pengawasan sama gerakan. pengawas. Ya, jadi fungsi manajemen pagelaran ini ada 4, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Paham ya? Ingat ya, fungsinya apa? Lanjut ya. Ingat, Mem. Nah, ada tugas lagi nih, fungsi manajemen. Nah, kalian harus menentukan apa aja kegiatan di fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yuk, fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu yang mana? Siapa namanya? Rahmi 12 Nobel, Mem. Rahmi 12 Nobel. Betul-betul ya Alexa. 12 Nobel. Apa? Nomor 1 yang C, Mem. Penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Iya, benar kali. Jadi, fungsi perencanaan atau planning adalah fungsi yang pertama. Ngapain? Yaitu tujuan, penyusunannya langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yuk, fungsi pengorganisasian. Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya, Mem, Yaumil Fauzia, 12 alfa, Mem. Nah, yang milih 2 kali ya. Yuk, apa jawabannya? Yang fungsi pengorganisasian yang D, Mem. Yang D. Proses pengaturan, penetapan, susunan organisasi. Iya, benar, Yaumil. Nah, jadi fungsi pengorganisasian inilah merupakan di mana proses pengaturan, proses penetapan susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang dalam kegiatan. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, fungsi pergerakan atau aquating. Siapa? Abi ya? Mem. Kelas? Alexa, Mem.
Oh, iya. Lalu Alexa. Yuk, apa Alexa? A, mem. Yang pergerakan Yang A, mem. Iya, yang mem. A. Ayo kita tengok jawabannya. Iya, jadi fungsi pergerakan atau activity merupakan usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahannya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi inilah fungsi dari pergerakan. Lalu pengawasan, pasti dong jawabannya B. Fungsi dan tugas dari pimpinan. Ini pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh pimpinan. Sampai mana tugas itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Paham ya? Paham, Mem. Paham. Nah, selanjutnya tadi kita udah tahu tentang prinsipnya. Apa itu pagelaran? Apa itu manajemen pagelaran? Lalu apa lagi? Apa itu fungsi dari manajemen pagelaran? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah susunan kepanitiaannya. Kepanitiaan. Nah, apa aja tuh dibagi berapa kemarin? Yuk, apa dibagi berapa kemarin? Yang tim produksi itu ya, mem. Iya lah. 3. Dibagi menjadi 3, 3, Mem. yaitu Tim tim produksi, produksi, tim house manager, manager, Tim lalu host manager sama tim artistik. Iya kan? Masih ingat kan? Masih ingat. Inilah orang-orangnya dalam tim produksi. Pasti dong ada pimpinan produksi, ada sekretaris produksi, ada bendahara, ada seksi dokumentasi, ada seksi publikasi, ada seksi pendanaan dan tiketing. Nah, kalau di tim artistik ada siapa aja? Ada sutradara, ada pimpinan artistik, ada stage manager, ada penata panggung, penata cahaya, rias dan busana, suara maupun musik. Paham ya? Tugasnya masing-masing paham ya? Untuk tugasnya masing-masing masih ingat kan? Ingat nggak? Masih ingat kan? Ingat nggak sih? Ya, Mem. Ingat ya. Nah, staf produksi. Ini ada staf non-artistik, ada staf artistik. Paham ya? Bisa nengok kan? Jadi penata lampu, penata busana, rias, musik, stage manager itu merupakan dari staf artistik. Selebihnya non-artistik. Nah, tugas dan fungsi staf non-artistik. Nah, bisa dibaca ya, Nak, di slide ya, Nak. Jadi, penanggung jawab produksi. Penanggung jawab produksi itu merupakan dramawan senior yang karena pengalaman dan wawasan keseniannya dapat memberikan arahan dan bimbingan terhadap grup terkait dengan teknik artistik maupun manajemen pementasan. Nah, jadi inilah tugas dan fungsi dari staf non-artistik. Nah, pimpinan produksi juga bisa dibaca nanti ya. Lalu ada administrasi keuangan. Lalu ada publikasi dan dokumentasi. Pemasaran dan tiketing. Pasti dong ada seksi transportasi. Ada seksi konsumsi. Ada seksi umum. Nah, kalau tim tugas dan fungsi staf artistiknya, pasti dong ada penulis naskah, ada sutradara, koreografer, stage manager, penata musik, penata artistik. Nah, ini bisa kalian baca nanti ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Tapi sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya mau memberikan kalian tugas. Nanti insya Allah hari ini saya upload ke psikologi kalian masing-masing setiap kelas. Nanti ada tugasnya itu untuk mengamati sebuah pergelaran tari. Nanti itu ada format. Lalu kalian isilah ke dalam format. Kalian isilah di dalam format itu apa yang diminta.
Jadi, Bu, dari mana videonya? Terserah kalian mau ngambil video dari mana, tapi cantumkan link video yang kalian miliki, yang kalian tonton nanti. Video tari. Jadi apa aja, Bu, aspek yang mau diamati? Yang pertama, kalian harus lihat tema pagelarannya. Itu bisa nampak itu dari geraknya, dari tarinya. Lihat tema pagelarannya. Lalu apa lagi, Bu? Lalu lihat jenis pagelarannya. Lalu lihat tempat pelaksanaan pertunjukannya, unsur-unsur pendukung pertunjukannya, dan fungsi pertunjukannya. Nanti saya buatin tabel. Oke, nak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Mem. Enggak ya? Mem. Pas ya. Nanti kerjakan ya tugas-tugasnya ya. Ya, Bu. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kelas saya. Semoga kita masih dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.